Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara seminar kesehatan Supahabu. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Baik, siang hari ini atau pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah seputar persendian ya. Tiba-tiba mungkin sendi kita terasa nyeri dan memerah. Nah, itu jangan dibiarkan. Bisa jadi itu adalah gejala radang sendi, Bapak Ibu. Dan itu bisa menyebabkan banyak hal yang merugikan kita. Ya, contohnya membuat sendi menjadi kaku dan sulit digerakkan. Nah, menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh The National Health Service, penyakit radang sendi atau disebut mungkin umumnya adalah kita tahu osteoartritis ya, itu umumnya banyak dialami pria dan wanita yang berusia di atas 40 tahun dan wanita lebih mungkin 3 kali ya, itu lebih besar kemungkinannya untuk mengidap kondisi ini ketimbang para pria. Nah, radang sendi ini atau disebut juga dengan artritis adalah suatu kondisi di mana terjadi peradangan atau inflamasi pada satu atau beberapa sendi. Nah, lalu bagaimana pencegahan dan solusinya? Pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya, beliau adalah seorang dokter. Beliau adalah Dokter Maria Agustiani Simamora. Oke, tidak memperpanjang waktu kita untuk mendengarkan info yang bermanfaat untuk kesehatan kita dan kerabat kita, keluarga kita. Kita sambut Ibu Maria, Dokter Maria. Silakan, Dokter Maria. Iya, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Eko, terima kasih atas sambutannya. Pagi ini kita akan membahas tentang persendian ya, Pak Eko, betul? Ya, betul. Iya, semoga semuanya sendinya sehat semua ya. Halo, Ya, silakan, oke, Dokter Maria. suaranya terdengar baik ya? Baik, baik sekali. Oke, Seperti Ibu oke, Maria terlihat baik sekali. terima kasih atas pujiannya. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit pada persendian. Yang paling sering terjadi yaitu osteoartritis. Oke. Uh, Halo Pak Eko? Ya, oke. Ya, silakan. Oke. Uh, Osteoartritis itu merupakan jenis artritis atau radang sendi yang umum terjadi dan banyak dari kita tuh merasakan itu gitu, terutama pada perempuan dengan usia yang lanjut. Oke, osteoartritis ini biasanya menyerang sendi-sendi yang paling banyak itu di area ekstremitas bawah atau terutamanya di bagian kaki, gitu ya. Mulai dari pinggul sampai dengan telapak kaki. Oke. Kemudian dampak dari osteoartritis ini itu mengurangi kualitas hidup pada pasien tersebut. Kemudian biasanya tuh masih jarang diperhatikan gitu. Nah, kemudian untuk mendiagnosa osteoartritis ini sangat penting agar mendapatkan terapi yang benar, yang sesuai, dan bisa mengatasi nyerinya terutama. Gitu. Oke, next. Oke, nah kita mulai dari anatomi dan fisiologi tulang. Oke, kita tahu bahwa tulang itu terdapat otot di sekitarnya, terdapat juga celah sendi, begitu ya. Kemudian tulang ini merupakan alat gerak yang paling penting di tubuh kita dan
jika terjadi masalah di tulang itu akan mengakibatkan semua tubuh kita pun akan berdampak begitu. Kemudian kita akan lanjut ke definisi epidemiologi. Sorry. Oke. Berdasarkan, sorry Pak Eko, boleh langsung aja ke, oke. Nah, ini dia. Fungsi tulang. Fungsi tulang itu untuk tubuh kita itu yang pertama adalah mendukung jaringan tubuh dan memberikan postur tubuh terutama. Kemudian yang berikutnya, tulang itu melindungi organ tubuh di sekitarnya. Misalnya jantung, otak, dan paru-paru, dan juga jaringan lunak sekitarnya. Oke. Yang berikutnya, fungsi tulang itu memberikan pergerakan. Seperti saya bilang tadi, pergerakan itu terjadi karena tulang dan kontraksi dari otot-otot di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya, fungsi tulang juga membentuk sel-sel darah di dalam sumsum tulang belakang, disebut dengan hematopoiesis. Kemudian fungsi tulang yang lainnya yaitu menyimpan garam mineral, misalnya kalsium dan juga fosfor. Oke, next. Oke, seperti saya bilang tadi, osteoartritis itu merupakan gangguan sendi yang kronis disertai kerusakan tulang rawan sendi, diikuti dengan terjadinya proses osteofit dan fibrosis pada kapsul sendi. Oke, osteoartritis ini timbul akibat penuaan atau usia, kemudian trauma, dan akibat kelainan lainnya. Keadaan ini tidak berkaitan dengan faktor sistemik ataupun infeksi. Next. Oke, ini gambaran apabila terjadi kerusakan pada tulang subartikuler, meningkatnya tekanan pada titik tertentu pada tulang rawan, sehingga beban yang diterima pada daerah tersebut berlebihan atau terjadi kerusakan tulang rawan sendi oleh karena suatu hal dan yang dapat menyebabkan osteoartritis. Oke, bisa next aja. Oke. Berdasarkan epidemiologi, osteoartritis ini kita singkat jadi OA ya. OA itu umumnya terjadi di area lutut. Oke. Biasanya di Indonesia ini berdasarkan pengalaman saya itu kasus yang paling banyak itu pada pria sebesar kurang lebih 15,5% lah ya, dan 12,7% pada wanita. Oke, diperkirakan 1-2 juta orang lanjut usia di Indonesia menderita cacat karena osteoartritis. Pasien osteoartritis ini biasanya mengeluh rasa nyeri pada saat melakukan aktivitas tertentu, atau jika ada aktivitas untuk mengangkat beban yang terlalu berat. Kemudian jika gejala ini semakin memberat dan terus-menerus, itu akan mengganggu mobilitas si pasien. Oke, lanjut. Oke, berdasarkan penelitian dari Felsen pada tahun 2008 melaporkan 1 dari 3 orang dewasa memiliki tanda-tanda radiologis terhadap osteoartritis. Osteoartritis pada lutut merupakan tipe yang paling umum dijumpai. Oke. Berdasarkan penelitian dari Jordan et al. Pada tahun 2010, kejadian osteoartritis ini terjadi pada orang dewasa dengan kelompok umur rentang antara 60 sampai 64 tahun,
kurang lebih sebanyak 22%. Kemudian pada pasien pria itu sebanyak 23% itu ditemukan osteoartritis di lutut kanan dan 16,3% di lutut kiri. Sedangkan pada wanita terdapat 24,2% di lutut kanan dan 24,7% di lutut kiri. Oke, next. Berdasarkan etiologi dan faktor risikonya, itu osteoartritis itu dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suku bangsa, genetik, kegemukan, penyakit metabolik, cedera sendi akibat pekerjaan dan juga olahraga, dan juga kelainan pertumbuhan serta faktor lainnya yang bisa mempengaruhi. Oke. Patogenesis dan patologis. Untuk penyakit osteoartritis ini diawali dengan terjadinya penurunan kadar proteoglikan, kolagen masih normal. Kemudian terjadi proses kondrosit, kemudian terjadi proses MMP, selanjutnya akan terjadi kerusakan pada matriks di tulang. Oke, kemudian rawan sendi akan menjadi rusak dan terbentuk celah sendi. Gitu. Kemudian perjalanan penyakit selanjutnya yaitu celah sendinya itu akan semakin dalam mendekati area subkondral. Setelah itu celah yang sudah mencapai area subkondral ini akan pecah dan area rawan sendinya itu menjadi tidak rata lagi. Kemudian serpihan sendi yang pecah tadi masuk ke area sinovial atau cairan sendi. Kemudian aktivasi sinoviosit akan mengakibatkan inflamasi atau peradangan. Kemudian terjadi kondropositnya itu akan mati. Setelah itu matriks tulangnya itu tidak terbentuk lagi. Oke. Kelainan yang bisa ditemukan pada pasien osteoartritis itu diantaranya terjadi pada tulang rawan sendi, kemudian di tulang yang terdampak tersebut, kemudian pada area membran sinovial, kemudian pada kapsul sendi, dan juga terjadi di badan lepas, kemudian terjadi efusi, dan yang terakhir yang cukup parah yaitu terbentuknya nodus Heberden dan Burkhardt. Oke. Nah, berdasarkan gejala klinis yang saya temukan pada pasien-pasien osteoartritis, yaitu yang paling utama adalah nyeri. Nah, nyeri ini terjadinya biasanya pada malam hari. Nyeri ini juga akan semakin memberat atau semakin sakit itu bila melakukan gerakan tertentu, dan juga nyerinya ini biasanya terjadi pada sendi penopang tubuh, biasanya di area lutut. Oke. Next. Gejala klinis yang berikutnya yaitu terjadinya kekakuan, begitu ya. Kemudian terjadi gangguan pergerakan, bisa terjadi juga pembengkakan, kemudian terbentuk nodus Heberden dan Burkhardt, dan yang terakhir itu biasanya mengakibatkan deformitas atau kelainan bentuk. Oke. Ini gambaran radiologis pada pasien osteoartritis menurut Kellgren dan Lorenz. Oke, terdapat juga grade atau tingkatan dari osteoartritis itu.
Di antaranya itu grade 0, 1, 2, 3, dan yang paling berat itu di grade 4. Oke, next. Ya, ini gambaran foto ronsen pada pasien-pasien osteoartritis. Kita bisa lihat ada panah yang menunjukkan bahwa pada gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan celah sendi yang semakin menyempit. Oke, kemudian ada juga gambaran dari sisi samping, begitu ya. Kemudian juga yang paling parah itu celah sendinya tuh sudah menyempit sekali ya, gitu. Oke, next aja. Oke, nah ini gambaran osteoartritis pada jari-jari tangan ya. Oke, bisa terjadi juga di jari-jari kaki. Ya, next Pak Eko. Nah, ini gambaran lutut, area lutut yang normal, dan di sebelahnya itu ada gambaran lutut yang sudah mulai terjadi pembentukan osteofit dan sudah terjadi penyempitan celah sendi pada sendi tungkai. Oke, next. Iya. Osteofit pada sendi ini yang ditunjukkan oleh panah merah ini itu sudah terbentuk osteofit pada sendi jari tangan. Oke, kemudian ini gambaran juga di area lutut dan MRI. Oke, pada pasien osteoartritis dengan grade 3 gitu. Oke. Oke. Jadi pada pasien osteoartritis itu kita bisa diagnosa berdasarkan pemeriksaan fisik, berdasarkan ronsen, kemudian bisa ditambah dengan pemeriksaan laboratorium. Untuk pasien osteoartritis itu pemeriksaan laboratorium yang bisa menunjukkan itu adanya laju endap darah gitu ya. Ada juga pemeriksaan laboratorium untuk rheumatoid factor untuk membedakan dengan rheumatoid arthritis. Kemudian bisa dilakukan juga pemeriksaan laboratorium untuk analisis cairan sinovial dan juga pemeriksaan CRP atau C-reactive protein. Kemudian pemeriksaan lain yang bisa dilakukan yaitu petanda atau marker. Next. Oke. Ada penyakit-penyakit lain selain osteoartritis, tapi juga menyerang di area sendi. Di antaranya yaitu rheumatoid arthritis dan juga gout. Oke. Berdasarkan gambaran daerah yang terkena, pada osteoartritis itu sendinya itu yang terkena itu biasanya mulai seperti saya bilang mulai dari pinggang sampai dengan kaki, area telapak kaki ya. Yang banyak itu di area kokse atau panggul, kemudian di area genu atau area lutut, kemudian di area tulang belakang atau vertebrae. Kemudian gambaran pada osteoartritis itu celah sendinya itu akan menyempit. Kemudian
pada osteoartritis itu tidak terjadi erosi, kemudian kalau dari segi simetrisnya itu pada pasien osteoartritis itu tidak simetris, kemudian untuk gejala kista itu tidak sorry, untuk kista itu bisa terjadi pada osteoartritis, kemudian untuk proses osteofit pada osteoartritis itu ada pada pinggiran sendinya, gitu ya. Kemudian pada penyakit rheumatoid arthritis, daerah yang terkena itu biasanya sendi-sendi yang kecil, gitu ya. Di sini biasanya tuh di pergelangan kaki, pergelangan siku dan lain-lain. Kemudian celah sendinya juga sama, menyempit. Kemudian pada rheumatoid arthritis ini biasanya sekitar sendinya itu erosif atau dia terjadi kerusakan. Kemudian area sendi yang terkena itu biasanya simetris dan bilateral. Kemudian bisa terjadi kista juga di area yang terkena. Kemudian bedanya dengan osteoartritis, pada rheumatoid arthritis ini tidak terjadi proses osteofit, begitu. Kemudian penyakit lain yang juga mengenai sorry Pak Eko mundur sebentar. Oke. Kemudian kalau pada penyakit gout itu paling sering pada MTP1, kemudian celah sendinya itu masih baik, tapi bisa juga menyempit. Kemudian terjadi erosi pada pinggir tulang dengan garis sklerotik. Oke. Kemudian sendi yang terkena itu biasanya tidak simetris, kemudian tidak ada kista dan tidak ada proses osteofit. Oke, next. Oke. Penyakit yang berikutnya yang sering terjadi pada area sendi juga itu salah satunya rheumatoid arthritis. Oke. Rheumatoid arthritis ini adalah penyakit yang bersifat progresif, kronis, sistematik inflammatory, systemic inflammatory yang mengenai synovial joint. Oke. Biasanya rheumatoid arthritis ini lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Perbandingannya itu sekitar 3:1. Oke. Penandanya itu kita sebut dengan rheumatoid factor, kemudian pada pemeriksaan lab itu juga pemeriksaannya yaitu seronegatif rheumatoid factor. Oke, next. Oke, ini perbedaan gambaran kelainan pada tulang dengan penyakit rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Kita bisa lihat di sini untuk yang osteoartritis itu tidak separah rheumatoid arthritis. Oke. Next. Oke. Untuk penata laksanaan pada pasien osteoartritis dan rheumatoid arthritis itu biasanya bisa dilakukan dengan terapi non farmakologis, dibantu juga dengan terapi farmakologis, dan yang terakhir jika sudah tidak bisa diperbaiki dengan farmakologi dan non farmakologi itu biasanya dilakukan tindakan pembedahan. Oke. Oke. Prognosis untuk penyakit osteoartritis ini kalau kita itu mengutamakan untuk mengatasi nyerinya dulu, kemudian jika
penyakitnya itu justru semakin memberat, langkah terakhir yang kita ambil yaitu biasanya operasi, dan biasanya setelah dilakukan operasi itu pasien akan menjadi lebih baik dari sebelum. Oke, kemudian kita lanjut untuk produk Supahabu Beta pada pasien osteoartritis. Oke. Supahabu Beta merupakan sediaan kapsul poliherbal perpaduan ekstrak ikan gabus dan ekstrak teripang emas. Keduanya bersinergi memiliki sumber protein yang sangat tinggi, sangat baik untuk membantu proses penyembuhan, mempercepat penyembuhan luka, menambah kadar protein albumin dalam tubuh. Poliherbal ini adalah gabungan beberapa zat aktif dari bahan alam dalam satu sediaan. Dikarenakan konstituen fitokimia aktif dari masing-masing tanaman tidak cukup untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan, maka dengan poliherbal menggabungkan beberapa zat aktif dari bahan alam dengan rasio tertentu akan memberikan efek terapi yang lebih baik. Oke. Next. Ya. Oke. Ini kandungan Supahabu Beta ini dibuat dari ikan gabus dan juga teripang emas. Ikan gabus ini merupakan kingdomnya itu Animalia, kemudian filmnya itu Chordata, kemudian kelasnya itu Actinopterygii, kemudian ordonya itu masuk ke dalam Perciform, oke. Familinya itu Canidae, kemudian genusnya itu Channa, spesiesnya itu Channa striata. Oke. Kalau untuk teripang emas itu filmnya itu Echinodermata, subfilmnya itu Electorozoa, kemudian infrafilmnya itu Echinozoa, kelasnya itu Holoturoides. Sorry ya, bacanya agak susah nih. Kemudian subkelasnya itu Aspidocirrhotidae, kemudian ordonya itu Aspidocirrhotidae, familinya itu Psychopodida, kemudian genusnya itu Psychopus. Oke, next. Oke, pengertian albumin. Albumin itu berasal dari bahasa Latin. Asal katanya itu albus, yang artinya white. Oke, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ke segala jenis protein monomer yang larut dalam air atau garam dan mengalami koagulasi ketika terpapar panas. Albumin terdiri dari rantai polipeptida tunggal dan 585 asam amino dengan bobot molekul sebesar 66,439. Disintesis oleh hati dan memiliki berbagai peran penting dalam tubuh manusia. Oke. Next. Oke. Fungsi albumin ini yang pertama adalah mempertahankan tekanan osmotik plasma. Kemudian yang kedua, albumin itu dapat mengikat dan mengangkut beberapa zat dan hormon. Yang berikutnya, albumin itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa. Kemudian albumin juga berfungsi sebagai antioksidan dan antikoagulan. Dan yang terakhir, fungsi albumin itu sebagai antiinflamasi atau anti radang. Oke. Oke. Ini jurnal yang
menunjukkan bahwa peran albumin dalam mempertahankan tekanan osmotik plasma. Albumin itu berkontribusi terhadap 75% tekanan onkotik plasma. Tekanan onkotik menjadi tekanan osmotik sebagai muatan negatif yang mengelilingi molekul protein yang menarik natrium sehingga menahan air. Adanya albumin dalam darah mempertahankan volume cairan dan ruang vaskuler. Oke, next. Next, Pak Eko. Oke. Oke. Kemudian fungsi albumin yang selanjutnya yaitu untuk mengikat. Sorry Pak Eko, mundur sedikit. Oke. Fungsi albumin itu salah satunya untuk mengikat dan mengangkut beberapa zat dan hormon. Di antaranya serum albumin merupakan sistem penghantaran yang baik, salah satunya untuk pengobatan SARS-CoV-2 yang sekarang ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, albumin juga berperan untuk menjaga keseimbangan asam basa. Oke, albumin itu memiliki komposisi dan kelimpahan yang unik. Oke, mau next aja. Oke, albumin berfungsi sebagai antioksidan. Selanjutnya, saya connect. Oke, albumin berfungsi sebagai antiinflamasi. Nah, di sini peran penting albumin yang berkaitan dengan osteoartritis ini, dia akan mengurangi peradangan, gitu. Oke, albumin pada tubuh pada orang yang sehat dengan berat badan sekitar 70 kg akan menghasilkan sampai dengan 14 gram albumin per harinya. Kemudian sintesis albumin itu terjadi di hati sekitar 200 mg per kilogram berat badan per hari. Oke. Pada bayi, angka normal albuminnya itu sekitar 4,4 sampai 5,4 gram per desiliter. Kemudian pada wanita, itu angka normalnya adalah 3,5 sampai 5 gram per desiliter. Kemudian pada pria, albumin yang normal itu di angka 3,8 sampai 5,1 gram per desiliter. Kemudian pada lansia itu angka albuminnya itu harus lebih besar dari atau sama dengan 3,5 gram per desiliter. Kemudian pada anak-anak, angka yang normal itu adalah 4,0 sampai 5,8 gram per desiliter. Next. Oke, sumber albumin alami yang bisa kita dapatkan itu pada makanan, diantaranya telur, ikan, susu, kacang-kacangan. Gitu. Untuk ikan ini, ikan gabus itu kalau kita makan ikan gabus, kita makan 1 ekor itu sama dengan kita mengkonsumsi 7 butir telur. Oke. Ini boleh di-skip aja, Pak Eko. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kolagen. Supahabu beta itu mengandung kolagen yang cukup tinggi. Kolagen ini berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya yaitu dari pola, artinya gerak, kemudian gen artinya memproduksi yang berada dalam matriks ekstraseluler dan jaringan ikat hewan. Kolagen ini merupakan salah satu protein paling melimpah diproduksi di tubuh manusia. Kolagen ini bertanggung jawab dalam kekuatan jaringan tubuh dengan membuat jaring pendukung di sepanjang struktur seluler.
Oke. Next. Fungsi kolagen dalam tubuh yaitu untuk menghasilkan asam amino antara lain lisin, prolin, dan glisin secara khusus diperlukan untuk membentuk struktur jaringan penyokong dan untuk menjaga fungsi sel. Kemudian hidroksiprolin memberi kekuatan dan kekenyalan pada jaringan penyokong dan tulang. Kemudian glisin itu untuk melembabkan kulit. Kemudian alanin, prolin, dan asparagin menstabilkan struktur dan mengenyalkan kulit dan sebagai agen anti-aging atau penuaan. Kemudian arginin mengatur pola tidur yang seimbang. Oke. Nah, kolagen ini terdapat beberapa tipe. Di sini kita lihat ada 5 tipe kolagen, yaitu kolagen tipe 1, kolagen tipe 2, kolagen tipe 3, kolagen tipe 4, dan kolagen tipe 5. Nah, untuk kasus yang kita bahas saat ini, yaitu osteoartritis, itu yang banyak membantu adalah kolagen tipe 1. Gitu ya. Karena kolagen tipe 1 dan tipe 2 ya, gitu. Karena di sini kolagen tipe 1 tipe 2 ini dia itu terdapat di kulit, tulang, tendon, ligamen, jaringan vaskular, dan komponen pada bagian tulang. Oke, kolagen tipe 2 itu terdapat pada mata dan tulang rawan. Kemudian kolagen tipe 3 itu biasanya sebagai penyusun utama retikuler serat, kemudian terdapat juga pada kulit, otot, dan pembuluh darah. Kolagen tipe 4 itu membentuk lapisan yang disekresi epitel, membran basal, dan lamina basal. Kemudian kolagen tipe 5 itu terdapat pada rambut, permukaan sel, dan plasenta. Sumber kolagen yang bisa kita temui itu pada kulit sapi, kulit babi, sumber nabati, organisme laut, dan organisme laut. Oke, organisme laut menjadi salah satu alternatif sumber kolagen yang berdampak baik terhadap kesehatan dan halal. Karena selain digunakan sebagai bahan pangan, juga banyak digunakan sebagai bahan biofarmaka. Kemudian komoditas perikanan yang saat ini mulai banyak dimanfaatkan adalah teripang. Oke. Kita akan membahas tentang Psychopus variegatus atau teripang emas. Oke. Teripang merupakan invertebrata laut bertubuh lunak yang memiliki kulit kasar dan tubuh memanjang berisi gonad bercabang tunggal. Oke. Next. Oke. Kandungan dalam cairan dan tubuh teripang itu mengandung protein lebih dari 44%, kemudian terdapat juga karbohidrat sebanyak 3-5%, kemudian terdapat juga lemak sebanyak 1,5%, dan terdapat juga kandungan air sebanyak 8,9%. Oke. Substansi bioaktif yang berpengaruh pada kesehatan. Unsur bioaktif diantaranya memperbaiki sel-sel tubuh, meremajakan sel-sel tubuh, dan membantu mencegah tumor. Kemudian kolagen itu untuk proses penyembuhan luka yang cepat dan mengatasi masalah kulit. Kemudian mukopolisa meningkatkan elastisitas kulit atau jaringan ikat yang penting untuk kesehatan sendi. Kemudian kondroitin sulfat dan glukosamin itu meredakan peradangan, meredakan nyeri, dan memperkuat sistem pertahanan tubuh, menurunkan kadar kolesterol dalam. Oke.
beta ini terdiri adalah Psychopus varigatus, itu ekstraknya sebesar 250 mg. Kemudian ekstrak Tanas striata itu sebesar 250 mg juga. Oke. Kemudian dosis yang bisa kita konsumsi itu sebanyak 3 kali sehari 1-2 kapsul. Kemudian usia penyimpanan Supahabu beta ini selama 2 tahun. Kemasan Supahabu beta ini berbentuk kapsul dengan packaging box. Dalam satu box itu berisi 5 strip, kurang lebihnya 30 kapsul. Next. Manfaat Supahabu beta. Supahabu beta ini bermanfaat untuk proses penyembuhan luka. Kemudian Supahabu beta ini juga memperbaiki nutrisi untuk pertumbuhan tulang, kemudian meredakan nyeri sendi, kemudian Supahabu beta ini seperti saya bilang, itu dia bermanfaat untuk pasien dengan osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Kemudian Supahabu beta ini juga menambah protein, meningkatkan kadar albumin dan kolagen. Kemudian yang terakhir, manfaat Supahabu beta itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Next. Oke. Tripang sering dijadikan sebagai suplemen dalam bentuk kapsul atau tablet, di mana tripang ini kaya akan polisakarida kondroitin sulfat yang berfungsi untuk mengurangi nyeri pada radang sendi. Oke. Untuk osteoartritis, mekanisme kerja glukosamin adalah menghambat sintesis glukosaminoglikan dan mencegah destruksi tulang rawan. Glukosamin merangsang sel-sel tulang rawan untuk pembentukan proteoglikan dan kolagen yang merupakan protein esensial untuk memperbaiki fungsi persendian. Kemudian glukosamin itu meningkatkan sintesis proteoglikan sehingga menghambat kerusakan tulang rawan yang disebabkan oleh osteoartritis dan membantu menjaga keseimbangan antara proses katabolik dan anabolik tulang rawan. Oke. Halo? Ya. Tripang ini mengandung kondroitin, mukopolisakarida, dan glukosamin. Memiliki keuntungan pada gangguan artritis, di mana tripang ini bermanfaat dalam menjaga keseimbangan prostaglandin, sehingga membantu dalam pengobatan gangguan inflamasi muskuloskeletal seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan radang sendi tulang belakang. Oke. Ya. Tripang merupakan organisme laut yang mengandung sumber kolagen halal. Kolagen itu dapat digunakan sebagai komponen penyusun gigi, otot, tulang, dan lapisan kulit. Oke. Tripang itu mengandung kalsium, sodium, fosfor, kromium mangan, besi, seng, dan vanadium yang berperan dalam meningkatkan kesehatan tulang seperti mencegah osteoporosis, penyembuhan patah tulang, kemudian untuk proses penyembuhan luka, omega 3 merupakan nutrisi yang penting bagi tubuh.
Jenis yang paling umum adalah EPA dan DHA yang memiliki peranan penting sebagai agen penyembuhan luka. Oke. Teripang emas mengandung bahan bioaktif yang cukup besar. Salah satunya adalah glikosaminoglikan. Glikosaminoglikan ini seperti kondroitin sulfat dan heparasulfat memiliki efek positif pada proses penyembuhan luka. Oke. Untuk aktivitas lainnya, selain nilai gizinya, teripang juga merupakan sumber penting metabolit, terapeutik, dan bernilai medis dengan anti kanker, antikoagulan, antimikroba, antioksidan, dan bioaktivitas antivirus. Oke. Nah, pertanyaannya, bisakah supahabu beta untuk peremajaan kulit? Ya, kita akan bahas sedikit ya. Jadi supahabu beta ini selain untuk mengurangi nyeri sendi, itu juga berfungsi untuk anti-aging gitu. Perlu kita tahu bahwa supahabu beta ini bisa bekerja aksi ganda. Selain untuk penyembuhan pada radang sendi yang saya sebutkan tadi, itu juga berfungsi sebagai anti-aging yang bertujuan untuk memperlambat atau mengurangi tanda-tanda penuaan yang muncul pada tubuh. Mengingat supahabu beta ini mengandung peptida kolagen yang mana kecepatan dalam absorpsi dalam tubuh itu 10 kali lipat dibandingkan kolagen biasa. Oke, next. Oke. Ini kalau di area wajah itu mengurangi kerutan, begitu ya. Ini terlihat ya, kulit yang masih kencang dan juga kulit yang sudah timbul kerutan, itu karena kolagennya sudah menurun. Oke. Next. Oke. Ini dia. Kolagen itu memperlambat ya. Jadi dia kalau kita konsumsi supahabu beta ini karena kandungan kolagennya tinggi, maka dia akan mengurangi tanda-tanda penuaan pada rambut, kulit wajah, tulang, kulit, sendi, kemudian saraf mata, kemudian pada gusi, payudara, organ dalam yang lainnya, dan juga kuku. Gitu. Oke. Nah, dengan kolagen yang masih baik, itu kulit akan lebih elastis, kemudian menghalangi pertumbuhan jerawat, mengurangi pigmentasi, dan mengurangi tanda-tanda penuaan yang lainnya juga ya. Next. Oke. Kesimpulan dari supahabu beta ini yaitu supahabu beta diproses dengan menggunakan bahan baku yang sudah terstandar mutu, kualitas, keamanan, dan efikasi. Gitu. Kemudian bahan aktif utama dalam produk supahabu beta ini adalah ekstrak ikan gabus dan teripang. Dalam pemrosesan ekstrak tersebut, Nucleus Pharma menggunakan teknik low temperature dan low pressure extraction dengan menggunakan enzim, di mana teknik tersebut adalah paten proses yang dimiliki oleh Nucleus Pharma dan belum banyak digunakan oleh produsen lainnya. Jumlah paten yang sudah ada sejumlah 2, yaitu paten nomor P00201903-952 dan
P00201 907575. Kemudian teknik ini untuk membuat ukuran partikel ekstrak lebih kecil dan menjaga zat aktifnya itu tetap stabil. Kemudian paten proses ini menggunakan reaksi enzimatik yang dapat memutus ikatan protein lebih aktif sehingga sistem penghantaran obat tercapai dengan baik ke sel target. Oke, next. Oke. Kemudian kombinasi ikan gabus dan teripang secara optimal distimulasi serta dilipat gandakan potensi dari protein yang dikandung dalam supahabu beta, sehingga dihasilkan produk yang diolah tenaga ahli profesional dengan teknologi modern dan canggih, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa aroma amis. Penggunaan supahabu beta sebagai sumber albumin dan kolagen tepat digunakan untuk mempertahankan onkotik plasma dan membawa molekul metabolit obat ke dalam sel. Kemudian albumin merupakan bagian dari protein plasma darah yang memiliki banyak peran seperti mengatur tekanan osmotik darah, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, dan membantu memperbaiki kerusakan jaringan sel di dalam tubuh. Kemudian kolagen merupakan protein utama dalam kulit, tulang, tendon, tulang rawan, dan jaringan ikat. Kolagen juga membantu mengganti dan memulihkan sel-sel kulit mati, membentuk jaringan fibrosa agar sel-sel baru dapat tumbuh. Oke. Next. Supahabu beta ini bisa digunakan untuk pasien dengan nyeri sendi tahap 1, kemudian pada pasien osteoartritis dan rheumatoid arthritis, kemudian bisa juga digunakan sebagai asupan untuk kecantikan kulit dan wajah karena berperan menghambat produksi enzim tirosinase atau penghasil pigmen melanin. Oke, next. Oke, sudah selesai untuk presentasi materinya. Sedikit cerita dari saya. Halo, Pak Eko? Ya, silakan. Iya, saya mau bagi cerita sedikit. Jadi kasus ini sebetulnya nggak jauh-jauh ya, terjadi pada mama saya sendiri gitu. Mama saya itu usianya sekarang 59 tahun. Beliau itu memang gemuk ya gitu. Biasa kan perempuan tuh kalau sudah melahirkan tuh apalagi melahirkan banyak anak itu pasti akan bobot tubuhnya tuh besar gitu kan. Nah, jadi mama saya ini kurang lebih 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu itu mengalami osteoartritis gitu di kedua lututnya. Saya sudah coba untuk diet, sarankan untuk diet, tapi memang kalau pada orang dengan usia lanjut itu masalahnya adalah metabolismenya menurun. Jadi kalau kita diet itu tetap tidak akan maksimal. Tidak seperti pasien dengan usia 20-30 tahun itu biasanya diet sebentar aja udah langsung turun gitu. Tapi kalau untuk pasien-pasien dengan usia di atas 40 tahun itu akan sulit sekali menurunkan berat badan. Alhasil mama saya ini osteoartritisnya berkembang terus, makin berat sampai akhirnya lutut yang sebelah kanan itu dioperasi total knee reposition gitu. Jadi lututnya itu sudah diganti dengan yang buatan gitu. Nah, kemudian setelah beberapa tahun disarankan untuk operasi lutut yang satunya gitu, untuk lutut kirinya. Tapi mama saya ini takut gitu kan. Gitu masih takut. Kemudian oke deh kita
berusaha untuk ngurangin sakitnya aja deh gitu. Setidaknya nggak tersiksa lah gitu. Nah, kemudian baru saya tahu Supahabu Beta ini, terus saya sarankan mama saya untuk minum itu gitu ya. Dan sekarang mama saya tuh sakitnya sudah berkurang, tapi memang sudah tidak bisa maksimal lagi karena memang sudah terlalu berat ya gitu tingkat keparahan penyakitnya. Jadi setidaknya dengan Supahabu Beta ini mama saya jadi lebih apa ya, tidak kesakitan gitu, karena kalau misalkan pasien dengan osteoartritis ini sakitnya itu luar biasa gitu kan, bahkan untuk bangun aja itu susahnya luar biasa gitu, dan itu yang bikin kita gimana ya caranya gitu untuk mengurangi sakitnya gitu. Untuk pasien-pasien yang takut dengan operasi biasanya tuh udah kebingungan deh gitu. Nah, Supahabu Beta ini tuh membantu sekali untuk mengurangi nyeri peradangan di lututnya itu. Gitu. Itu aja. Terima kasih.